Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul untuk menyampaikan salah satu dari pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu iman bil yaumil akhir. Yaitu tentang kenikmatan surga ya. Dan tentunya kita perlu sering mengingat hari akhirat ya, agar kita tidak lupa dan tidak lalai ya, dan tidak tenggelam dengan kesibukan dunia yang buat kita lalai dari mengingat akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang suka mengingatkan orang lain tentang akhirat. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafain al akhyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hamba-hamba kami itu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub ya, yang mereka ulil aidi wal absar, mereka memiliki amalan-amalan dan mereka memiliki ilmu. Kemudian Allah mengatakan inna akhlasnahum bi khalisah, kami memilih mereka atau mengistimewakan mereka dengan suatu perangai yang mulia. Apa? Dzikrad dar. Dzikra maksudnya tadzkir. Itu mengingatkan manusia akan hari akhirat ya. Mengingatkan manusia pada hari akhirat. Oleh karenanya kenapa para dai adalah orang-orang yang mulia yang Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalih. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah dan beramal saleh? Karena di antara tugas para dai adalah menyambung apa yang disampaikan oleh para rasul, yaitu mengingatkan manusia akan adanya hari akhirat, bahwasanya dunia hanyalah sementara dan hanya tempat menyeberang, dan kita akan menuju pada tempat tinggal yang sesungguhnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha ila aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Dan di antara pembahasan tentang mengingat akhirat adalah tentang nikmat-nikmat surga, tentang nikmat-nikmat surga. Dan ini penting untuk kita hayati ya. Karena dengan mengingat nikmat surga, kita tidak terpedaya dengan nikmat dunia. Dan mengingat nikmat surga, kita bisa menahan diri dari banyak kemaksiatan karena kita tidak ingin menumbalkan nikmat surga gara-gara ingin mendapatkan nikmat yang sedikit. Oleh karenanya seluruh pelaku maksiat disebut jahil. Seluruh pelaku maksiat disebut jahil ya. Seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika dia dirayu oleh para wanita untuk berzina, dia berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, aku lebih senang di penjara ya, daripada rayuan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan tipu daya mereka dariku, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Itu terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Allah juga mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Sungguhnya Allah menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kejahilan kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini pelaku maksiat disebut orang jahil. Kenapa disebut orang jahil? Di antara sebab orang pelaku maksiat disebut orang jahil karena kebodohannya dia mendahulukan nikmat dunia dengan mengorbankan nikmat apa? Akhirat. Dia mungkin berzina sebentar, kemudian dia mengorbankan nikmat bidadari. Jahil atau tidak? Jahil. Dan betapa sering kita terjerumus dalam kejahilan. Oleh karena di antara hal yang membuat kita tertahan untuk tidak melakukan maksiat agar tidak jadi orang jahil, kita ingat nikmat-nikmat apa? Surga, nikmat-nikmat surga. Dan itu salah satu metode Allah dengan melakukan komparasi antara nikmat surga dengan nikmat dunia. Dan itu juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan komparasi perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat surga. Di antaranya Allah berfirman misalnya dalam surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mata'ud dunya qalil, bahwasanya kesenangan dunia hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan bahwasanya akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Allah bilang nih, perbandingan. Dunia cuma sebentar, cuma sedikit. Adapun akhirat lebih baik bagi yang bertakwa. Demikian juga
Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah juga menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang kami berikan bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, karena kami ingin memfitnah mereka, menguji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu yaitu surga lebih baik dan lebih kekal. Apa yang aku berikan kepada mereka hanyalah zahratal hayatid dunya, hanya bunga kehidupan dunia, sampai Allah menamakan zahrah karena saking cepat layunya. Kita ambil mawar, kita biarkan 5 menit dia sudah mulai layu. Demikianlah kehidupan dunia, memang indah, berwarna-warni, ibarat bunga mawar yang berwarna-warni, tapi kalau dipetik cepat layu. Maka kenikmatan surga lebih baik dan lebih kekal. Di sini nampak sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya dari ayat yang saya bacakan, Allah membuat studi banding antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji." Kata Nabi, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya di laut, kemudian dia angkat jarinya tersebut, dia lihat apa yang tersisa di tangannya. Yang tersisa di tangannya itulah kenikmatan dunia, adapun air laut itulah kenikmatan apa? Akhirat. Laut dunia ini mungkin 2/3-nya isinya lautan, isinya air. Tapi kalau seorang masukkan tangan jarinya ke laut, diangkat, berapa? Satu tetes mungkin enggak sampai, ketika dia biarkan cuma sedikit. Satu tetes lah yang tersisa di tangannya. Apa bandingannya satu tetes yang sisa di jarinya dengan lautan yang berlimpah ruah? Maka dunia ini sangat sedikit, dan ini perumpamaan untuk takribi agar kita bisa paham bahwasanya dunia yang kita kejar-kejar, yang kita bangga-banggakan, yang kita saing-saingan, yang kita saling olok-mengolok, yang kita saling sombong-sombongan, ya, ternyata hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma fiha wa ma 'alaiha. Sungguhnya tempat cemeti kalian di surga, artinya cuma lokasi kecil, ya mungkin berapa senti kali berapa meter, itu di dunia, di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka ini dalil bahwasanya Allah mengadakan komparasi, demikian juga Rasulullah SAW mengkomparasi. Tujuannya tadi tidak lain agar kita tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Silakan menikmati dunia, jadikanlah dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat, sebagaimana nasihat orang-orang soleh kepada Qarun yang diberi kekayaan. Apa kata mereka kepada Qarun? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah potensi yang Allah berikan kepadamu di dunia ini berupa kekayaan untuk mencari akhirat. Gunakan kekayaan tersebut untuk mencari apa? Akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin As ketika Rasulullah menjadikan Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai pemimpin perang, kata Rasulullah, agar kau dapat ghanimah. Kata Amr bin As, saya berperang bukan cari ghanimah. Rasulullah mengingatkan, ni'mal malu salih li rajul salih. Wahai Amr bin As, kalau kau sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Artinya kalau kau dapat ghanimah, kau bisa manfaatkan untuk meraih akhiratmu. Siapa yang diberikan potensi dunia, maka jangan dia tenggelam dengan dunia. Tetapi dia ingat dunia itu sarana untuk meraih apa? Akhirat. Kalau dia hanya untuk kesenangan dunia, rugi karena dunia cuma sedikit dibandingkan dengan akhirat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, kalau tidak salah sekitar 10 poin tentang komparasi antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, ya. Tentunya disebutkan dalam kenikmatan di surga nama-nama yang semisal dengan di dunia, ya. Seperti di dunia ada buah-buahan, di surga juga ada buah-buahan. Di dunia ada pohon, di surga juga ada pohon. Di dunia ada sungai, di surga juga ada sungai, ya. Kemudian di dunia ada wanita, di surga juga ada wanita. Di dunia ada pembantu, di surga juga ada pembantu.
Di dunia ada emas, surga juga ada emas. Di dunia ada mutiara, di surga juga ada mutiara. Banyak hal yang Allah sebutkan. Di dunia ada burung yang bisa dimakan, di surga juga ada burung yang bisa dimakan. Di dunia ada khamar, di surga juga ada khamar ya. Di dunia ada perak, di surga juga ada perak ya. Dan banyak hal ya. Tetapi kaedahnya hanya sekedar nama yang sama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisa syai'un mimma fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu pun yang di dunia dibandingkan dengan di surga kecuali hanya sama dalam segi nama doang. Hakikatnya jauh berbeda. Kan jauh berbeda. Contoh saja kita bicara tentang pohon. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syajarah fil jannah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Bayangkan. Pohon semua batangnya dari apa? Emas. Emasnya pun bukan emas dunia. Emas apa? Akhirat ya. Rumah ada di dunia, rumah akhirat. Tapi kata Nabi, rumah di surga labinatun min dhahab, labinatun fiddah. Bata dari emas, bata dari apa? Perak. Namanya saja sama. Apalagi perempuan. Cuma namanya saja wanita-wanita, tapi hakikatnya jauh berbeda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita surga? Lau tala'at imra'atun minal jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma riha. Seandainya ada wanita bidadari nongol di dunia, maka akan menerangi antara langit dan bumi. Taruhlah lampu mati semua di Majalengka. Ada bidadari nongol, sing terang benderang. Subhanallah. Wala mala'at ma bainahuma riha. Kemudian akan keluar aroma semerbak dari langit sampai bumi dari aroma tubuh wanita bidadari tersebut. Wala nasifu ala ra'si khairu minad dunya wa fiha. Dan kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, belum pipinya. Itu baru kerudungnya kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita enggak bisa bayangkan wanita dunia dengan wanita apa? Akhir. Sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya berbeda. Insyaallah akan kita singgung, tapi maksud saya semua yang ada di dunia dibandingkan akhirat namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Baik. Adapun yang pertama, studi banding yang pertama atau komparasi yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua kenikmatan dunia akan sirna, ya. Semua kenikmatan dunia akan apa? Sirna. Tidak ada yang kekal abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada sisi kalian akan sirna dan apa yang Allah siapkan semuanya akan abadi, Menunjukkan bahwasanya semua kenikmatan dunia akan sirna, adapun kenikmatan akhirat khairun wa abqa, dua sifat lebih baik dan kekal. Dunia hanya akan selesai. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul Labid. Itu Labid bin Rabi'ah. Sejujur-jujurnya perkataan seorang penyair adalah perkataan Labid bin Rabi'ah. Dia pernah berkata, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Sungguhnya semua selain Allah akan sirna. Kemudian dalam satu riwayat, ketika Labid bin Rabi'ah ini akan masuk Islam. Dia akan masuk Islam suatu saat, tapi sebelumnya dia kafir. Dan dia seorang penyair terkenal. Dia salah satu pemilik mu'allaqat asyar yang dijadikan syair-syair kebanggaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Suatu hari ada sahabat namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ya. Dia sedang di Mekah dan ketika itu kaum Quraisy di puncak-puncak sedang mengganggu atau menyakiti kaum muslimin. Dan Utsman bin Maz'un ketika itu baru pulang kembali dari hijrah pertama ke negeri Habasyah, sekitar tahun 5 kenabian. Kemudian dia masuk ke dalam Mekah dengan perlindungan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Walid ibn Al-Mughirah yang lindungi dia. Walid ibn Al-Mughirah musyrik. Utsman bin Maz'un ketika masuk minta perlindungan dan dilindungi oleh Walid ibn Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid yang musyrik. Tatkala dia melihat kaum musyrikin menyakiti kaum muslimin yang lain sementara dia aman, maka dia bilang, saya kembalikan jaminan perlindunganmu, wahai Walid bin Mughirah. Saya kembalikan. Sudah saya enggak perlu lindungi, saya aman. Ya mungkin dia enggak ingin banyak utang budi. Ketika dia sedang duduk di majelis Quraisy, tiba-tiba datang Labid bin Rabi'ah, sang penyair. Yang Rasulullah pernah puji syairnya tadi. Kemudian dia pun bersenandung dengan syairnya, dia berkata, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah akan sirna. Maka Utsman bin Maz'un mengomentari, "Shadaqta, kau benar. Semua selain Allah akan apa? Sirna."
Kemudian dia tambah lagi, wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan seluruh kenikmatan mau tidak mau akan sirna. Dia bilang semua kenikmatan apapun semua akan sirna. Ya, wanita akan sirna enggak? Sirna. Suami akan sirna enggak? Sirna. Mobil akan sirna enggak? Emas, perak, rumah, semuanya akan sirna. Kata dia pada bait syair yang kedua, wa kullu ni'mat na'iman la mahalata zailu, dan seluruh kenikmatan akan sirna. Maka ketika itu Utsman membantah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, "Kadzabta, kau dusta. Naimul jannati la yazul." Adapun nikmat surga tidak akan hilang. Nikmat dunia yang hilang, adapun tidak semua kenikmatan yang hilang, karena nikmat surga akan kekal abadi. Maka Labid ketika itu marah dan dia berkata, "Man kana yu'dhi? Mata kana yu'dhi jalisukum ya ma'syara Quraisy?" Sejak kapan ada orang dari kalian yang menyakiti? Maka ada seorang berdiri kemudian dia tampar wajah Utsman sampai matanya biru, Maka Al-Walid bin Mughirah yang tadi sempat memberi jaminan keamanan kepada Utsman bin Maz'un, maka dia berkata, "Qad kunta fi dhimmatin mani'ah." Tadinya bukankah engkau dalam perlindunganku yang kokoh? Ya. Kemudian artinya kalau kau mau ya saya akan jamin engkau lagi ya. Kalau kau mau, maka Utsman bin Maz'un berkata, Inna ainil ukhra lima asaba ukhtaha la faqiratun." Kata dia, sungguhnya mataku satunya yang selamat tidak digampar, sangat ingin digampar seperti yang satunya lagi. Subhanallah. Dia bukannya mau selamat, dia bilang saya digampar lagi enggak ada masalah. Ya. Sungguhnya mataku satunya yang selamat juga ingin digampar sebagaimana mata satunya. Ya. Maka Walid berkata, "Fa'ud ila jiwarik." Ayo, saya lindungi engkau lagi. Beri kau jaminan keamanan. Kata Utsman bin Maz'un, "Bal arda bi jiwarillahi ta'ala." Aku ridha dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu, Labid bin Rabi'ah akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian setelah itu dia tidak lagi bersenandung syair. Subhanallah. Sampai ketika ditanya, Umar bertanya kepada dia, Umar bin Khattab, "Kenapa kau tidak bersenandung syair lagi?" Kata dia, "Qad abdalani Allahu bisya'ri surat Al-Baqarah." Allah sudah menggantikan syairku dengan surat Al-Baqarah. Saya lebih nyaman hafal surat apa? Al-Baqarah daripada sibuk dengan apa? Syair-syair. Disebutkan Labid bin Rabi'ah ini ada yang mengatakan wafat umur 150, ada yang mengatakan wafat umur 160 lebih. Dia minal mu'ammarin, umurnya panjang. Tetapi yang menjadi perhatian kita ketika dia berkata dengan dalam syairnya bahwasanya wa kullu na'imin la mahalata zailu, seluruh kenikmatan mau tidak mau akan sirna, maka Utsman bin Maz'un bantah, tidak, nikmat surga tidak akan sirna. Itu nikmat dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menamakan seluruh kenikmatan dunia dengan mata. Semua dinamakan dengan mata. Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun?" Kata Allah, apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian di dunia, maka famata'ul hayatid dunya, mata kehidupan atau perhiasan kehidupan dunia, dan apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Mata dalam bahasa Arab itu suatu yang dipakai dan bisa selesai dipakai. Ya, seperti barang-barang namanya mata. Seluruh namanya kenikmatan ini mata ya, barang-barang, mobil disebut mata. Semua kenikmatan yang akan expired namanya apa? Mata. Kalau gitu seluruh kenikmatan disebut dengan apa? Mata. Karena bisa expired. Makanya Allah mengatakan mataun qalil, kesenangan yang sebentar. Di antara yang bisa expired adalah istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ad-dunya mata." Dunia seluruhnya kenikmatan yang bisa expired. Wa khairu mata'id dunya apa? Al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia yang bisa expire adalah apa? Istri yang salihah. Senikmat-nikmatnya istri, seindah-indahnya istri, semanis-manisnya istri, sesoleh-solehanya istri, ada waktunya expire. Iya atau tidak? Atau ada istri yang tidak expired? Antum juga expired, bukan cuma istri. Namanya kenikmatan dunia disebut oleh Allah mata untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya nikmat dunia itu hanya sementara. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya
La'ibu wa lahu zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah, ketahuilah kalian, ilmuilah, yakinilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan senda gurau. Sebentar. Kemudian selesai senda gurau, kemudian serius. Permainan akhirnya game over, sebentar aja. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal. Hanya zina, hanya pakai baju yang indah ya. Wa tafakhurun bainakum, kemudian bangga-banggaan, wa takathurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta dan anak-anak. Ada yang mengatakan ini Allah mengisyaratkan tentang marhalah manusia. Kalau dia masih kecil atau masih remaja, laibun wa lahun, hanya main-main senda gurau. Kalau dia mulai besar sedikit, wazina, mulai gaya dengan bajunya, dengan motornya, dengan mobilnya, dengan kalau perempuan dengan perhiasannya, dengan tasnya, wazina. Setelah itu maju lagi wa tafakhur, bangga-banggaan. Mobil saya lebih banyak, ini bangga-banggaan saya punya ini. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, kemudian banyak-banyakan. Ini mungkin sudah OKB, orang kaya baru, mulai apa? Bangga-banggaan dengan banyaknya harta, banyaknya mobil, banyaknya tanah, banyaknya aset. Kata Allah, semua itu yang mereka bangga-banggakan. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Seperti ibarat air hujan yang turun kepada bumi yang tandus kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, ya. Hijau menyenangkan untuk dilihat. Kemudian tiba-tiba menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian hancur lebur. Itulah kehidupan dunia, hanya sebentar seperti rumput yang tumbuh hijau, kemudian tidak lama kemudian menjadi apa? Kuning, kemudian hancur ditiup angin. Kemudian kata Allah, fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat cuma dua kemungkinan. Azab syadid, azab yang sakit, menyakitkan, yang keras, atau ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma salah satu. Setelah kalian menjalani dunia ini, kalian akan masuk dalam akhirat dan kalian akan mengalami salah satunya. Kalau bukan diazab dengan azab yang pedih, kalian akan mendapati ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang expired, dia kesenangan expired dan dia juga menipu. Oleh karenanya dari sini kita sudah bisa komparasi bahwasanya kehidupan kenikmatan dunia hanyalah sementara, adapun kenikmatan akhirat adalah apa? Abadi. Dan suatu yang sementara dibandingkan abadi maka tidak ada apa-apanya. Sederhana kalau saya bilang sama antum. Antum misalnya saya kasih 2 mobil. Ada mobil Alphard mahal. Tapi kau hanya bisa pakai sebulan. Saya kasih kau Avanza tapi kau bisa pakai seumur hidup dan selalu bagus Avanzanya. Pilih mana coba? Avanza. Kenapa? Meskipun dia jelek daripada jangan tersinggung ya maksudnya. Maksudnya dia kurang bagus dibandingkan Alphard, ya enggak? Dia bagus, cuma dibandingkan Alphard dia masih kalah ya. Meskipun dia kurang bagus dibandingkan Alphard atau di bawah ya, tetapi abadi dan selalu baru lebih baik daripada hanya bisa menggunakan Alphard yang cuma sebulan. Bagaimana lagi kalau sebaliknya? Ternyata yang di dunia sudah kurang dan sebentar, di akhirat sempurna dan abadi. Tentu orang yang pintar akan memilih yang sempurna dan abadi. Dan saya mengorbankan suatu yang rendah dan expired, kemudian meninggalkan suatu yang sempurna dan abadi. Tapi ini yang pertama, bahwasanya kehidupan kenikmatan dunia sementara, kenikmatan akhirat adalah abadi. Dan sementara, taruhlah kita bangun rumah. Rumah mungkin umur 100 tahun, 200 tahun. Tapi kita sendiri umurnya enggak sampai segitu. Tetap aja expired entah barangnya, entah penggunanya. Iya enggak? Kita punya barang mewah, toh kita tidak bisa menikmati selama-lamanya. Kita mati duluan. Kalau enggak barang itu rusak duluan atau dijual orang atau dijual atau digadaikan dan macam-macam. Taib. Yang kedua, di antara komparasi antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, semua kenikmatan dunia tidak ada yang sempurna. Adapun nikmat surga pasti sempurna. Semua kenikmatan surga sempurna. Allah berfirman tentang sungai misalnya, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sungai tersebut ada sungai
yang isinya adalah air segar yang tidak berubah rasa dan baunya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai yang isinya adalah susu yang tidak berubah rasanya. Kalau susu di dunia kita biarkan menggumpal, kecut, basi. Adapun susu di surga dibiarkan begitu saja, tidak akan menggumpal, tidak akan kecut, dan tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai isinya apa? Khamar yang lezat untuk diminum bagi para peminumnya. Wa anharun min asali musaffa, dan sungai-sungai isinya madu yang murni. Sempurna nikmat. Kita bicara wanita sempurna. Wanita sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bidadari, qasiratut tarf lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya para bidadari menundukkan pandangan mereka sempurna. Ya, menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak pernah laki-laki yang lain, sehingga kecintaan mereka kepada suaminya 100% bulat. Karena mereka tidak pernah memandang lelaki lain. Mereka tidak ada membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain. Sempurna, menundukkan pandangan. Ada yang menafsirkan qasiratu atrafi azwajihinna. Saking cantiknya para bidadari sehingga menundukkan pandangan suaminya. Suaminya enggak butuh lihat perempuan lain karena saking cantiknya bidadari tersebut di surga. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Dia tidak pernah interaksi. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain maupun jin laki-laki, enggak pernah disentuh sama sekali. Dia tidak kenal lelaki kecuali engkau kalau kau masuk surga. Enggak pernah nonton film Korea, enggak pernah nonton film India, enggak ada. Enggak pernah disentuh oleh laki, jin maupun manusia, enggak pernah. Sehingga kecintaannya bulat. Kemudian kata Allah, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, sempurna. Bidadari tersebut seperti al-yaqut wal marjan. Al-yaqut maksudnya permata yang bening, wal marjan putih seperti mutiara. Sehingga tubuhnya bening dan putih yang sempurna seperti mutiara, ya. Lu'lu'ul maknun, seperti mutiara yang disimpan dalam cangkangnya tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Maksudnya kalau kita bicara semua nikmat surga pasti apa? Sempurna. Nikmat dunia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Sahabat enggak ada yang sempurna, istri enggak ada yang sempurna. Rumah enggak ada yang sempurna, mobil enggak ada yang sempurna. Mana nikmat dunia? Enggak ada yang sempurna. Sahabat tidak ada yang sempurna, terkadang setia, terkadang tidak setia, terkadang ingat, terkadang lupa. Sebagaimana perkataan seorang penyair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada sahabat yang tidak ada aibnya, apakah kau ingin ada kayu gaharu punya wangi tanpa ada asap? Pasti ada asapnya. Tidak ada yang sempurna. Istri tidak sempurna, suami tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Di dunia enggak ada yang sempurna. Adapun nikmat akhirat semuanya sempurna. Mau pohonnya, mau buahnya, mau wanitanya, mau apapun, minumannya, semuanya sempurna. Oleh karenanya, sungguh indah nikmat akhirat, sudah sempurna lagi abadi. Sudah sempurna lagi abadi. Dan sungguh rendah nikmat dunia, sudah kurang lagi expired. Sudah kurang lagi bakalan expired. Ya. Baik. Berikutnya, kelanjutan daripada yang kedua, yang ketiga, bahwasanya kenikmatan dunia biasanya ada efek sampingnya. Kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Benar atau tidak? Antum makan justru kadang-kadang semakin nikmat semakin besar efek sampingnya. Makan makanan enak, coba udang enak, ada kolesterol atau tidak? Kolesterol. Kepiting enak, yang enak-enak semua berpenyakit. Saya paling senang udang, saya paling senang kepiting. Semuanya kolesterol. Bikin asam urat. Ya. Emping saya paling suka, tapi bosnya asam urat. Durian, semuanya yang enak pasti ada efek samping. Semua enak-enak. Makanan semakin enak, semakin banyak efek sampingnya. Subhanallah. Ya. Gorengan, saya paling suka. Raja makanan gorengan. Kalau orang bilang raja buah durian, saya bilang raja makanan apa? Goreng. Siapa yang enggak suka gorengan? Lezat luar biasa. Ini salah satu kenikmatan orang Indonesia yang tidak diketahui oleh orang Saudi. Gorengan. Tapi apa dampak gorengan? Ya Allah. Luar biasa. Semakin enak, semakin berefek. Ada efek sampingnya. Begitulah dunia. Semakin nikmat, semakin banyak efek sampingnya. Coba untuk pikirkan, semakin nikmat, semakin banyak efek sampingnya. Benar atau tidak?
Khamar kelezatan, tapi efek sampingnya saya ketemu kawan yang sudah sadar, saya masuk ke hotel terus ada khamar lagi wine lagi dipajang di depan hotel. Dia bilang, "Ustaz, ini minuman paling lezat, Ustaz. Ini minuman paling lezat, cuma haram." Dulu dia suka minum. Ini paling lezat. Tapi haram. Efek sampingnya ada seperti orang gila kalau dia minum. Ya, seperti orang gila ya. Adapun di surga tanpa efek samping. Minimal efek samping ya. Kalau kita makan, kita buang air, ya enggak? Yang dan kemudian buang air, efek samping. Adapun di surga kelak, maka tidak ada efek samping. Orang minum khamar tanpa efek samping. Kata Allah, yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha wala ta'thim. Mereka saling memperebutkan piala-piala atau gelas-gelas yang isinya khamar dan la lagun fiha wala ta'thim. Mereka sambil minum khamar tapi tidak ada kata-kata sia-sia dan tidak ada kata-kata dosa. Artinya apa? Mereka minum khamar yang lezat tapi tidak bikin kepala pening. Ya. Kemudian tidak bikin bicara yang aneh-aneh dan juga tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang. Berarti khamar tersebut tanpa efek samping surga. Di surga seorang makan sepuas-puasnya, tidak ada efek samping. Kenapa penghuni surga la yabulun wala yataghawatun wala yamtakhitun? Mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ingusan, wala yabsukun, mereka tidak buang ludah, tidak ada. Paling banter mereka gelegaan, ya, sendawa ataupun keringat, maka aromanya seperti minyak kasturi. Itu pun aromanya minyak kasturi. Kita kalau makan enak, makan bawang, gelegaannya bawa apa? Bawa bawang busuk. Itu keluar dari atas, keluar dari bawah, lebih bawah lagi. Jadi efek sampingnya banyak kalau di dunia ya, di dunia. Saya ingat teman saya ada gemuk sekali. Dulu kawan saya nasihati dia, antum jangan, saya gemuk tapi dia lebih gemuk lagi, dahsyat. Saya bilang, "Ya akhi, ente jangan makan-makan terus." Kata dia, "Ustaz, kita makan masih keluar enggak?" "Masih." "Ya udah, kalau masih keluar makan terus." Kalau nggak bisa keluar baru berhenti makan. Subhanallah. Dunia seperti itu ya. Ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Adapun di akhirat tidak ada, orang makan bukan karena kelaparan, tapi berlezat-lezat. Tidak ada efek sampingnya. Ya. Orang berhubungan tanpa ada air mani, tanpa ada air mani, ya. Tanpa ada efek samping. Oleh karenanya semua kenikmatan di surga tanpa efek samping, kenikmatan lezat tanpa ada efek samping sama sekali. Beda dengan dunia, biasanya ada efek sampingnya. Taib. Kemudian yang berikut, yang keberapa? Yang keempat. Kenikmatan dunia semakin nikmat biasanya lebih beresiko. Beresiko dengan takutnya berpisah dari nikmat tersebut. Makanya Rasulullah SAW datang Jibril kepada beliau, kata Rasulullah SAW, "Atani Jibril alaihissalam faqala." Jibril datang kepadaku dan dia berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau sukai, kau akan berpisah darinya. Subhanallah. Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal, dan cintailah siapa yang kau sukai, kau akan berpisah darinya. Oleh karenanya, siapapun yang kita cintai, kita akan berpisah darinya. Semakin kita cinta, semakin berat perpisahan. Cinta kepada seorang adalah kebahagiaan. Semakin kita cinta, kita semakin nikmat. Tetapi risikonya semakin berat ketika berpisah. Benar atau tidak? Makanya di antara ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah meninggalnya dua orang yang sangat dia cintai. Yang pertama adalah Abu Talib, yang dianggap seperti ayah Nabi sendiri. Karena dia merawat Nabi seperti anaknya sendiri, bahkan dia lebih cinta kepada Nabi daripada anak-anaknya yang lain. Ya. Dan dia rela pasang badan bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat sayang kepadanya. Rasulullah dakwahi dia, ingin beriman, tapi ternyata tidak beriman. Allah turunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Rasulullah sangat cinta kepada Abu Talib, tapi meninggal dalam kondisi musyrik. Sedih Rasulullah SAW. Kemudian juga istrinya yang sangat dia cintai meninggal dunia, siapa? Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha
Sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bagaimana tidak, hidup berumah tangga bersama Nabi 25 tahun, tidak pernah angkat suara. Luar biasa. Siapa yang istrinya tidak pernah angkat suara? Coba. Angkat tangan. Ada istrinya tidak pernah angkat suara? Ada tidak? Banyak ya? Tidak pernah angkat suara ke bawah, angkat suara ke atas. Baik. 25 tahun tidak pernah angkat suara. Maka Rasulullah SAW bangga bisa cinta Khadijah. Kata Rasulullah SAW, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah diberi anugerah cinta kepada Khadijah. Ketika Aisyah cemburu, kemudian Aisyah mengatakan, "Nenek tua sudah meninggal, giginya sudah tanggal. Qad abdalakallahu khairan minha." Allah telah ganti yang lebih baik. Khadijah sudah diganti. Nenek tua, gigi sudah tanggal dan meninggal, selesai. Allah ganti dengan yang baik. Banyak istri-istri mudamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah ganti lebih baik dari dia. Amanat bi id kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni id kadzabani an-nas. Dan dia membenarkan aku ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Dia membantuku dengan seluruh hartanya dan jiwa raganya. Wa razaqani Allah auladaha id haramani Allah auladan nisa. Dan aku diberi anak darinya banyak, sementara wanita lain tidak kasih anak kepadaku. Bagaimana? Rasulullah SAW tidak cinta kepada Khadijah. Apalagi Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW. Beda cinta pertama dengan cinta ketujuh, ya akhi. Beda. Apa kata penyair? Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan kau pindahkan hatimu kepada siapa yang kau cintai. Sungguhnya cinta yang pertama. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwalin manzili. Betapa banyak tempat tinggal dirindukan oleh sang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Benar atau tidak? Jangan CLBK, hati-hati. Mau saya Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah, tapi inilah ujian bagi beliau ketika orang yang sangat dia cintai meninggal dunia. Sampai para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena di saat yang sama dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi meninggal di tahun yang sama. Cuma beda sedikit waktunya. Subhanallah. Rasulullah sangat sedih dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka di dalam dunia ini semakin kita cinta, semakin kita nikmati, semakin resikonya besar. Antum kalau cinta sama istri, cinta mati, kalau meninggal antum sengsara. Tapi kalau antum enggak cinta, oke-oke saja. Meninggal ya wes. Ya wes. Kalau meninggal selesai sudah. Tapi kalau antum cinta, benar itu kenikmatan, kebahagiaan bisa cinta sama istri. Tapi waktunya berpisah sangat berat. Sampai sebagian orang saya tahu, ada sekitar orang dulu sangat cinta, kemana-mana selalu pergi bersama. Istrinya meninggal, gak lama kemudian dia meninggal juga. Subhanallah. Saking cintanya sama istrinya, mikir terus karena berat perpisahan tersebut. Demikianlah kehidupan dunia. Antum sangat sayang kepada ibu antum, kalau ibu antum meninggal antum sangat sedih. Antum tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Itu dunia, semua kenikmatan berisiko. Makanya orang kalau bikin rumah terlalu besar, terlalu mewah, dia takut mati, takut meninggalkan rumah yang mewah. Kalau rumah biasa-biasa, mati ya sudahlah. Makanya antum yang rumah biasa-biasa aja aman. Tapi kalau rumah terlalu mewah, kamar kolam renang terlalu mewah, indoor bikin semua lengkap semua, mau mati kayaknya sayang. Karena terlalu sayang sama rumahnya tersebut. Tapi kalau enggak sayang ada masalah. Itulah sifat kenikmatan dunia. Semakin dicintai, semakin penuh resiko. Makanya apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau sukai wahai Muhammad, kau akan meninggalkannya. Makanya kalau cinta jangan terlalu dalam. Semakin dalam semakin bahagia memang. Semakin jatuh cinta, falling in love. Tetapi semakin beresiko. Itulah dunia. Taib. Di antara komparasi antara kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Sudah azan belum? Berapa menit lagi? Udah, azan dulu dah. Kita azan, langsung sholat ya. Azan, langsung sholat, baru kita lanjutkan. Bismillah. InsyaAllah ta'ala. Sampai sini aja dulu. InsyaAllah habis sholat kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Kita lanjutkan di antara perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Yang kelima, bahwasanya kenikmatan dunia ada musimnya, ada waktunya ya. Dia tidak bisa terus-menerus kita nikmati ya. Seperti contohnya buah-buahan ada musimnya, ya. Demikian juga seperti tadi keumuman mata namanya kendaraan pun ada waktunya rusak ya. Kemudian misalnya juga kita bicara tentang istri, tidak selalu bisa kita berhubungan dengannya, ada waktunya mungkin istirahat, ada waktunya dia capek ya. Kita pulang ke rumah ternyata dia lagi nonggo, lagi di tetangga. Jadi tidak bisa selalu bisa kita nikmati kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan akhirat selalu bisa dinikmati tanpa kenal musim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, tajri min tahtihal anharu, ukuluha daimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukuluha daim. Bahwasanya buah-buahan terus-menerus ada, tidak pernah berhenti. Beda dengan dunia, ada musimnya. Ada musimnya ya. Saya pernah bersafar dakwah kemudian di suatu daerah, ketika dari bandara menuju daerah tersebut kalau nggak salah 4 jam saya naik mobil. Terus dia bilang, "Ustaz, di sini duriannya enak, Ustaz." Masya Allah. Tapi belum musim. Terus ngapain cerita? Gak lama kemudian saya diam aja, tengok dukunya juga enak, dukunya enak Ustaz. Saya pikir ada, tapi belum musim juga. Terus ngapain cerita? Jadi adapun di surga kenikmatan tiada berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah ata'an ghairu majdzuz." Ketika Allah berfirman tentang orang yang bahagia, kata Allah, "Ammal ladzina su'idu fa fil jannah," maka mereka di surga. Kemudian kata Allah tentang nikmat di surga, ata'an ghairu majdzuz, karunia yang tiada putus-putusnya. Itu mereka dapat kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Allah berbicara tentang bidadari setiap saat siap melayani suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurum maqsuratun fil khiyam." Hurun maqsuratun fil khiyam. Para bidadari yang cantik jelita yang tertahan dalam kemah-kemah, selalu menanti kedatangan apa? Suaminya. Adapun wanita di dunia terkadang kita pulang dia lagi tidak di rumah. Lagi silaturahmi, lagi ngobrol sama tetangganya, lagi di mall, lagi ikut pengajian ya. Tidak selalu setiap saat bisa melayani. Demikian juga wanita surga, wa azwaju mutahharah, istri-istri yang bersih, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya. Ya, kadang wanita di rumah tapi ternyata lagi berhalangan. Terkadang di rumah tidak ada halangan, lagi tidak mood. Jadi kenikmatan dunia setiap saat bisa kita nikmati, adapun kenikmatan dunia tidak setiap saat bisa kita nikmati, adapun kenikmatan akhirat setiap saat selalu bisa kita nikmati. Tapi yang berikutnya yang keenam, di antara yang mengurangi nikmat dunia, kalau seorang semakin tua, dia semakin sulit menikmati kenikmatan dunia tersebut. Dia semakin lemah. Ya. Tidak seperti ketika dia masih muda, dia bisa bersenang-senang, dia bisa bermain-main, dia bisa menikmati manjat gunung misalnya. Ini sudah tua, sudah susah. Makan juga susah. Menikmati kenikmatan dengan susah payah karena kemampuan dia semakin berkurang. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Manusia dari lemah, kemudian puncak kuat, kemudian menjadi lemah. Ketika semakin lemah dia semakin sulit menikmati. Banyak kenikmatan tidak bisa dinikmati. Padahal nikmat di depan mata, tapi dia tidak mampu menikmati. Apalagi kalau dia sudah ardalil umur. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling hina, yang paling rendah, di mana seorang sudah mulai pikun, enggak ngerti apa yang dia bicarakan, sering lupa, tidak kenal lagi siapa di depannya. Kalau bicara diulang-ulang, kamu siapa sih? Baru dijelaskan tadi. Ngomong sebentar lagi, kamu siapa sih? Lupa lagi. Ya. Lupa. Datang suaminya, kamu siapa? Kenapa masuk ke sini? Padahal suaminya. Sudah pikun. Sudah susah. Kadang enggak bisa bersihkan kotorannya sendiri.
Ini apa lagi boleh dinikmati? Hidup semakin tua, umur semakin sulit. Jadi mau kaya pun, mau hidup lama pun semakin sulit. Kenikmatan dunia tidak bisa dinikmati dengan sempurna karena semakin kita tua semakin sulit kita nikmati. Beda ketika masih muda, kita mau ini, mau anu, mau jajan, mau jalan-jalan dengan energik, dengan giat kita bisa menikmati banyak hal. Bila tua semakin lemah, semakin enggak kuat, semakin perlu dibantu orang, kehidupannya merepotkan banyak orang. Makanya Rasulullah berlindung dari ardhil umur. Di antara doa Nabi sebelum salam, wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Kalian antum hafal kayaknya. A'udzubika an uradda, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Di antara doa Nabi sebelum salam, yaitu aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Itu kondisi seorang sangat rendah. Semakin tua semakin susah. Jalan sudah susah. Adapun di surga, maka orang selalu energik, selalu muda, selalu dalam kondisi sempurna dalam menikmati kenikmatan. Jadi kenikmatan bisa dinikmati dari sisi kenikmatannya, dari sisi pengguna kenikmatannya. Adapun di surga kenikmatannya sempurna, penikmatnya juga sempurna. Oleh karenanya semua orang akan dibangkitkan masuk surga dalam umur 33 tahun. Di masa puncak-puncak energiknya seseorang. Yunadi munadin ketika masuk surga, maka ada suara yang menyeru, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat, kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Wa annalakum antahyu fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Wa anna lakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda, tidak akan tua selama-lamanya. Wa anna lakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia dan kalian tidak pernah sengsara selama-lamanya. Saking begitu sempurnanya seorang menikmati kenikmatan surga, dia tidak pernah letih. Ya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Penghuni surga berkata, kami di surga kami tidak mengalami nasab dan lugub. Nasab itu apa? Nasab ada keletihan ketika beraktivitas, lugub adalah kecapean setelah beraktivitas. Ada orang ketika beraktivitas dia tidak rasa capek, ketika selesai kegiatan dia capek, namanya lugub. Ada orang ketika beraktivitas dia capek. Di surga ini enggak ada, itu enggak ada. Aktivitas sempurna, sempurna. Tidak ada letih ketika sedang beraktivitas dan setelah beraktivitas menuju aktivitas lain tidak ada letih sama sekali. Itulah kenikmatan para penghuni surga. Oleh karenanya enggak ada penghuni surga yang tidur. Enggak ada yang tidur. Ketika Rasulullah ditanya, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Ya. Tidur adalah kematian kecil. Makanya kita kalau bangun tidur kita mengatakan alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami dari setelah mematikan kami. Sehingga enggak ada, ya, tidak ada penghuni surga yang tidur. Dan penghuni surga tidak boleh tidur. Kalau dia tidur berarti dia off dari kenikmatan, ya enggak? Dan penghuni surga enggak boleh off, enggak boleh. Innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang soleh tenggelam dalam kenikmatan, lafi naim. Tenggelam dalam kenikmatan. Berpindah satu kenikmatan yang lain, tidak ada off-nya. Kalau tidur berarti off. Lagi jalan-jalan ngobrol sama bidadari, tahu-tahu aduh ngantuk, abang bobo dulu, mau bobo. Lah, gimana Mas? Gimana? Bidadari masih semangat ya. Aduh, tidur. Enggak ada di surga ngantuk, enggak ada. Enggak ada ngantuk, enggak ada letih karena ngantuk adalah buah dari letih. Letih kemudian ngantuk, tidur. Surga enggak boleh. Enggak boleh ngantuk, enggak boleh letih, enggak boleh apalagi tidur. Baik. Yang berikutnya, ya, kenikmatan dunia kalau kita nikmati terus-menerus akan ada rasa bosan. Itulah sifat kenikmatan dunia. Memang enak, tapi makan pertama enak, makan kedua enak, makan ke-10 sudah mulai bosan. Itu sifat dunia seperti itu. Ada kebosanan. Tidak mungkin terus-menerus happy terus enggak. Beda ketika pertama kali merasakan, ya, tapi lama-lama bosan. Ya. Adapun nikmat surga tidak, selalu menakjubkan. Kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ya. Sungguhnya penghuni surga senantiasa dalam
kenikmatan bersenang-senang ya. Kenikmatan yang terus, dia tidak pernah membosankan ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, fazaltum tafakkahun, kata Allah Subhanahu wa taala tentang ketika afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Kata Allah, terangkan kepadaku siapa yang apa yang kalian sedang tanam. Sungguhnya kalian yang menanam, yang menumbuhkan, ataukah kami yang menumbuhkan? Kalau kami berkehendak, kami jadikan semua tanaman kalian menjadi rusak. Fadzaltum tafakkahun, maka kalian pun menjadi takjub dengan rusaknya. Kok tiba-tiba rusak? Allah bisa rusakkan dalam sekejap. Bisa kena angin, bisa kena salju, salju turun bisa merusak sebagian tumbuhan, bisa datang belalang, bisa kena kebakaran. Fadzaltum tafakkahun, maka kalian pun kaget, takjub kok bisa rusak. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Yasin, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga di surga hum fi syughul, dalam kesibukan, yaitu sibuk kenikmatan. Fakihun yaitu kenikmatan yang menakjubkan, yang menakjubkan. Jadi setiap mereka dapat nikmat, mereka selalu takjub dengan nikmat tersebut. Jadi mereka tidak bakalan pernah bosan karena nikmat tersebut, mereka merasa takjub terus. Beda dengan nikmat dunia, lama-lama bosan, ya enggak? Saya saja bicara, saya sudah berapa kali berubah selera makan. Dulu saya paling suka makan bebek goreng. Di mana-mana saya cari bebek goreng. Sekarang enggak tahu kenapa. Dulu terlalu ekstrim kalau bebek goreng. Dulu saya kemana-mana pasti cari mie ayam. Tiap hari kalau di Jogja makan mie ayam tiap hari. Tidak pernah absen. Tanya teman-teman. Selalu cari mie ayam. Sekarang enggak, mie ayam saya enggak sentuh sama sekali. Tidak tahu, ada kebosanan. Mungkin kembali lagi nanti suatu saat, Allah alam. Tapi maksudnya begitulah nikmat dunia, ada kebosanan. Makanya terkadang kita butuh ganti yang lain supaya tidak bosan. Tetapi nikmat surga ya tidak pernah bosan. Selalu menakjubkan. Selalu menakjubkan. Kemudian yang berikutnya, kenikmatan surga, kenikmatan dunia biasanya butuh usaha dan butuh proses. Butuh usaha dan butuh proses. Biasanya berjuang baru dapat nikmat tersebut. Kita mau kaya ya harus kerja, berusaha sampai akhirnya menjadi orang yang berada. Kita mau sukses, berusaha sampai jadi pejabat atau orang terkenal, perlu usaha ya. Kita mau nikah juga butuh ini, kumpulkan uang, proses sana sini, proses terus akhirnya baru dapat istri. Ya, banyak, semua kenikmatan diperoleh dengan apa? Dengan kerja keras. Dan justru kenikmatan dunia itu semakin kerja keras semakin terasa nikmatnya, semakin terasa indahnya. Tetapi kalau di surga tidak ada kerja keras dan tidak ada proses langsung. Semuanya langsung ya. Allah berfirman tentang surga fi jannatin aliyah, kata Allah kutufuha daniyah. Kutufuha daniyah. Mereka berada di surga yang tinggi tetapi dahan-dahannya rendah. Dahan-dahannya rendah ya. Jadi kalau penghuni surga ingin makan buah, maka buahnya yang mendekat tanpa ada usaha, langsung tinggal makan. Enggak usah capek-capek manjat pohon. Jadi di surga enggak ada durian jatuh, enggak ada. Cuma di dunia. Surga datang sendiri. Kata Allah juga wajanal jannataini dan buah dari dua surga tersebut dan rendah, langsung tinggal dipetik. Tinggal dipetik. Tidak ada susahnya. Bahkan Allah mengatakan apa tairin mimma yashtahun ya. Dari burung yang mereka senang. Kata para ulama kalau ada burung lewat di surga. Jadi di surga juga ada hewan, ada burung lewat, tiba-tiba penghuni surga lihat, dia pengen makan burung itu. Langsung datang burungnya sudah masak, tinggal makan. Sampai ada ahli tafsir mengatakan dia lagi makan, dia pingin burung panggang, burungnya panggang. Lagi tengah makan pingin burung ini jadi sate burung langsung saat itu juga. Tanpa ada nunggu, langsung jadi. Nikmat surga enggak pakai nunggu. Nunggu itu suatu penderitaan, ya enggak? Menunggu itu enggak enak. Makanya kalau kita pesan makan restoran, Mbak, jangan pakai lama ya. Karena nunggu itu enggak enak. Di surga enggak ada nunggu, karena nunggu itu penderitaan, maka tidak ada penderitaan di surga. Nunggu adalah kesedihan. Makanya
Tidak ada penungguan di surga. Semuanya langsung, instan, langsung. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah cerita, "Ana rajulan min ahlil jannah ista'dzana fi zara." Ista'dzana rabbahu fi zara. Ada seorang penghuni surga, lelaki penghuni surga minta izin kepada Allah untuk ingin bercocok tanam. Allah bertanya, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau ingin apa saja ke aku kasih? Ngapain minta ingin bercocok tanam? Tapi dia mengatakan, "Uhibbu an azra." Saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, silakan. Ketika dia bercocok tanam, fabadarat tarfa, maka sebelum dia mengedipkan matanya, maka tumbuh besar, langsung panen setinggi gunung dalam satu saat. Sebelum dia mengedipkan mata langsung cereng, langsung selesai. Ini dalil bahwasanya kita mau apa saja di surga, kalau hobi kita, kalau kita mau, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Kata Nabi SAW, فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. Maka tumbuhnya, matangnya, panennya, sebelum dia mengedipkan matanya, dan setinggi gunung langsung. Tidak perlu menanti. Tidak perlu menanti. Dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, "Innal mu'min, al-mu'min idza istaha waladan atau idza istaha al-walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi." Kata Nabi SAW, al-mu'min, seorang mukmin kalau di surga, idza istaha al-walad, kalau dia ingin punya anak di fil jannah di surga, kana hamluhu, maka anak ini dalam kandungan, wa wad'uhu, melahirkannya, wa sinnuhu, besarnya dalam fi sa'ah, dalam satu waktu, kama yashtai, sesuai dengan yang dia inginkan. Maksudnya dia berangan pengin punya anak umur 5 tahun. Treng, langsung keluar 5 tahun. Dia pengin punya anak umur 17 tahun. Treng, langsung sesuai dengan umur yang dia kehendaki. Tidak ada tunggu keluar, hamil dulu, nangis-nangis, ini apa namanya, istri minta apa namanya, ngidam, minta ini, minta anu, ngerepotin, enggak ada. Treng, langsung keluar. Ini menunjukkan walakum fihi ma tashtahi anfusukum walakum fihi ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan, yang apa yang kalian minta, apa yang kalian hasratkan, langsung Allah kabulkan. Bahkan di antara tafsir, walakum fihi ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, kalian hasratkan, Allah kabulkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian aku-akui dari iddia, da'awa. Kita di dunia sering kita ngaku-ngaku, oh itu tanah saya, padahal bukan, sudah dijual sama bapak. Oh itu anu saya ini, padahal bukan. Di surga kau ngaku-ngaku apa saja jadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kau hasrat apa saja, ngaku-ngaku apa saja, Allah kabulkan. Pengin punya anak, Allah kabulkan. Pengin bercocok tanam, Allah kabulkan. Sampai ada seorang salaf ditanya, kalau kau di surga kau pengin apa? Saya pengin ada hujan lewat. Tahu-tahu hujan bidadari, katanya. Masya Allah. Boleh juga idenya. Ini sekedar ide. Antum masuk surga terserah punya ide-ide yang lain ya. Tapi intinya, pengin sesuatu tanpa menanti, tanpa menunggu, langsung dikabulkan. Karena menunggu itu penderitaan. Dan di surga kita minta apa saja, Allah kabulkan. Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, kalau dia hobi main bola, Ustaz kalau saya di surga, boleh enggak saya main bola? Boleh. Tanam aja boleh, tapi siapa yang main bola sama kamu? Orang semua sibuk main bola sama bidadari, main bola sama siapa? Ya. Dulu saya waktu belajar di UIM, ada guru saya, guru fikih. Dia cerita pembahasan yang sama. Kita di surga, kalau masuk surga kita minta apa saja. Mungkin kita nanti di surga kita belajar fikih lagi. Saya bilang enggak, saya ente aja, saya enggak lah. Sudah cukup belajar fikih di dunia, di surga enggak. Kita punya banyak kesibukan. Tapi mau saya, seorang ingin hobi sesuatu, ya maka akan dikabulkan. Maka akhirnya ketika Nabi cerita ada seorang laki di surga pingin bercocok tanam, akhirnya ada seorang Arab Badui komentar. Dia mengatakan, wallahi la tajidu illa Quraisyan aw Ansariyan. Itu orang yang minta bercocok tanam di surga itu pasti orang Quraisy atau orang Ansari. Adapun fa innahum ashabuz zara', ada mereka suka tanam bercocok tanam. Amma nahnu falasna bi ashabiz zara'. Adapun kami enggak bakalan minta bercocok tanam karena kami bukan tukang menanam. Maka fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu tertawa.
Makanya kalau antum di surga dengar ada orang, ya Allah saya ingin makan gudeg, itu mungkin orang Jogja. Oleh karenanya ini sebagian perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat surga. Maka seorang berusaha ingat kenikmatan surga. Ketika tergerak hatinya untuk membangkang perintah Allah, dia ingat nikmat surga. Jangan sampai dia menjadi orang yang jahil dan akhirnya dia mengorbankan kenikmatan surga, menumbalkan nikmat surga gara-gara kenikmatan yang sementara. Dan dia jangan terlalu tenggelam dengan dunia sehingga lupa untuk mengingat Allah. Silakan dia mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi harta tersebut untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memberatkan dia di akhirat kelak, tapi membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dikatakan kepada Quran, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, semakin seorang diberi kenikmatan, maka semakin besar kewajibannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dalam hidup ini agar bisa meraih nikmat surga. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja ya yang bisa saya sampaikan, dan terakhir saya tambahkan, ini poin yang terakhir, bahwasanya di surga ada nikmat-nikmat yang belum kita bisa bayangkan, belum bisa kita bayangkan ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan, "A'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al qalbi bashar." Sungguhnya aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Jadi ada kenikmatan yang mungkin kita pernah dengar, yang mungkin kita pernah lihat semisalnya, yang mungkin pernah terbetik, ada kenikmatan yang tidak pernah terbetik sama sekali. Tidak pernah terbetik sama sekali. Saya contohkan perbandingan dunia sekarang. Belum bicara nikmat surga, saya bicara nikmat dunia. Bukankah kalau kita kembali 1000 tahun yang lalu, kalau kita kembali ke masa lalu, seandainya kita hidup 1000 tahun yang lalu, kita mungkin tidak pernah bayangkan ada namanya pesawat, iya enggak? Kita enggak pernah bayangkan yang namanya AC. Enggak terbetik dalam hati mereka ada suatu kenikmatan namanya pesawat untuk safar ke sana kemari, ada namanya AC, enggak terbetik. Enggak terbetik banyak kenikmatan makanan yang durian, sekarang durian apa namanya? Musangking, kemudian montong belakang ini, musangking, kemudian blackthorn, ya. Kemudian sekarang 101, ada lagi saya kemarin makan 4 model durian di mana di Malaysia. Masya Allah, enak semua. Dan dulu saya belum kenal ada durian seenak ini. Ini bukan iklan, cuma kasih tahu. Maksud saya banyak kenikmatan yang tidak dibayangkan oleh mereka ketika itu ternyata sekarang ada. Kalau seandainya nenek moyang kita 200 tahun lalu suruh nengok kita sekarang, pasti mereka bilang ini di surga. Benar enggak? Bayang ada mobil, pesawat, ada motor, rumah ber-AC, ada televisi, ada HP. Mana mereka pikir ada HP bisa ngomong jarak jauh? Enggak ada. Mereka enggak pernah terpikirkan, enggak pernah lihat, enggak pernah terbayangkan. Akal mereka enggak sampai. Itu baru kenikmatan apa? Dunia. Dan kita juga banyak kenikmatan dunia yang belum kita rasakan, yang kata orang penikmatnya sangat lezat. Tapi itu haram. Tadi seperti kawan saya, Ustadz ini minuman terenak, wine. Semakin lama disimpan semakin apa? Enak. Kita enggak tahu, tapi dia pernah merasakan nikmatnya luar biasa. Orang yang mungkin narkoba, kenapa mereka kecanduan? Kata mereka sangat nikmat. Kita enggak pernah ngerasain. Artinya ada nikmat yang tidak pernah kita bayangkan seperti apa nikmatnya. Seperti jomblo, dia enggak tahu gimana nikmat nikah. Dia menghayal-menghayal doang tapi salah terus. Enggak tahu, enggak pernah tahu. Maksudnya ada nikmat-nikmat yang di dunia pun belum kita pernah bisa bayangkan seperti apa. Apalagi di akhirat akan ada nikmat-nikmat yang Allah siapkan yang tidak pernah kita bayangkan, tidak ada semisalnya di dunia ini. Oleh di antara perkataan para ulama tentang firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat baik mereka akan mendapatkan surga wa ziyadah, tambahan. Tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahlul jannatil jannah. Ketika penghuni surga masuk surga, nada munadin, maka ada yang menyeru. Bukan sebentar. Iya. Ada yang menyeru, innalakum indallahi mau'idan. Sungguhnya Allah punya janji buat kalian. Qalu alam yubayyit wujuhana. Dalam riwayat alam tubayyit wujuhana. Allah mengatakan kalian mau tambahan. Kata mereka, ya Allah, bukankah kau telah membuat wajah kami berseri-seri di surga?
wa yunajjina minan nar, dan Allah telah menyelamatkan kami dari api neraka, wa yudkhilnal jannah, dan Allah telah masukkan kami dalam surga. Mau apa lagi? Tidak ada lagi kita minta tambahan, sudah terlalu di puncak kenikmatan. Qalu bala, kata Allah ada nikmat yang lain. Fayukshaful hijab, maka hijab Allah disingkap, maka mereka melihat Allah. Kata Nabi, fa wallahi ma a'tahum syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ilaihi. Mereka tidak pernah diberikan kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan puncak kelezatan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat memandang wajah Allah ini disebut oleh Allah dengan ziyadah, tambahan. Sebenarnya mengartikan kenapa dikatakan ziyadah? Karena dia adalah kenikmatan yang di luar daripada balasan amalan mereka. Ini bonus luar biasa. Ada yang artikan bonus. Ada yang mengatakan ziyadah karena dia nikmat yang tidak ada semisalnya di dunia. Tidak ada namanya dunia kenikmatan memandang kemudian memandang luar biasa, nikmat luar biasa enggak ada. Yang ada yang makan, minum, berhubungan dengan wanita, tapi kenikmatan memandang, dan itu puncak kenikmatan itu enggak ada semisalnya di dunia. Ini contoh bahwasanya di surga akan ada banyak kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nanti Allah ungkap tatkala seorang masuk surga. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saya yang bisa sampaikan. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka semangat beribadah, jangan malas-malas. Kalau lagi malas ingat mati. Kalau maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi ujian bersabar. Ya. Siapa yang melakukan tiga ini, idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Siapa yang diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, kalau berdosa istighfar, maka dia telah merupakan orang yang berbahagia, karena tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.